Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan bertema yaitu akhlak. Yang beranggotakan saya sendiri Rizky Aminullah NIM 01 dan teman saya Aldi Pratama dengan NIM 026. Pengertian akhlak. Akhlak merupakan tiang menopang hubungannya baik antara hamba dengan Allah atau yang bisa disebut habu minallah dan antara sesama umat yaitu habu minan nas. Akhlak yang baik akan hadir pada diri manusia dengan proses yang panjang, yaitu melalui pendidikan akhlak. Banyak kalangan di dunia ini menawarkan pendidikan akhlak yang mereka yakini kebaikannya, tetapi tidak semua dari pendidikan tersebut mempunyai kaidah-kaidah yang benar dalam Islam. Hal tersebut dikarenakan pengetahuan yang terbatas dari pemikiran manusia itu sendiri. Jadi, pada dasarnya, pendidikan akhlak yang dibawa oleh Islam merupakan suatu yang benar dan tidak ada kekurangannya. Pendidikan akhlak yang ditawarkan Islam berasal langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan Al-Quran dan Sunnah kepada umat Rasulullah. Secara etimologis, akhlak adalah bentuk jamak dari khuluq yang berarti budi pekerti, perangi, tingkah laku, atau taibat. Berakar dari kata halaka yang berarti menciptakan sakar dengan khalik atau pencipta dan makhluk yaitu yang diciptakan dan halak. Dari pengertian etimologi seperti ini, akhlak bukan saja merupakan tata aturan atau norma perilaku yang mengatur hubungan antara sesama manusia, tetapi juga norma yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan bahkan dengan alam semesta sekalipun. Secara etimologis, ada beberapa definisi tentang akhlak. Yang pertama yaitu dari Imam Al-Ghazali. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Yang kedua, ada dari Ibrahim Anis. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengannya telah lahirnya macam-macam perbuatan, baik atau buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Yang ketiga, ada dari Abdul Karim Zaidan. Akhlak adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengan sorotan atau pertimbangan seseorang dalam menilai perbuatan baik dan atau buruk untuk kemudian memilih melakukan atau meninggalkan. Ada firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yaitu sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut nama Allah. Perbedaan dan persamaan akhlak, moral, dan etika. Yaitu yang pertama, pengertian akhlak. Akhlak atau khuluq adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia sehingga dia akan muncul secara spontan bila mana diperlukan, tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan lebih dahulu, serta tidak memerlukan dorongan dari luar. Yang kedua, yaitu pengertian etika. Etika merupakan suatu ilmu yang menjelaskan baik dan buruk, menerangkan apa yang harusnya dilakukan oleh manusia kepada manusia lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat, sehingga dapat diketahui bahwa etika itu menyelidiki segala perbuatan manusia kemudian menetapkan hukum baik atau buruk. Seperti halnya dengan istilah yang menyangkut ilmiah lainnya, berasal dari kata Yunani kuno, yaitu ethos. Kata ethos ini dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti, yang berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, persamaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak, taheta artinya adalah adat kebiasaan, dan arti inilah yang menjadi latar belakang terbentuknya istilah etika yang oleh filosof besar Yunani sudah dipakai sebagai filsafat moral.
Tujuan etika dalam pandangan filsafat yaitu mendapatkan ide yang sama bagi seluruh manusia di setiap waktu dan tempat tentang ukuran tingkah laku yang baik dan buruk yang dapat diketahui oleh akal pikiran manusia. Dengan demikian, pokok persoalan etika ialah segala perbuatan yang timbul dari orang yang melakukan dengan ikhtiar dan sengaja lalu ia mengetahui kapan ia melakukannya. 3. Pengertian moral. Kata yang cukup dekat dengan etika adalah moral. Kata terakhir ini berasal dari bahasa Latin mos, yang berarti juga kebiasaan, adat. Dalam bahasa Inggris dan banyak bahasa lain, termasuk bahasa Indonesia, kata mores masih dipakai dalam arti yang sama. Jadi, etimologi kata etika sama dengan etimologi kata moral. Karena keduanya berasal dari kata yang berarti adat kebiasaan, hanya bahasa aslinya berbeda. Yang pertama berasal dari bahasa Yunani, sedang yang kedua berasal dari bahasa Latin. Moral merupakan nilai dasar yang terdapat dalam suatu masyarakat yang dapat digunakan dalam memilih antara nilai hidup serta adat istiadat yang menjadi dasar untuk menunjukkan bagaimana baik dan buruk. Perbuatan yang mencakup akhlak, etika dan moral yaitu seperti tingkah laku atau tata krama dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan masyarakat. Persamaan akhlak, etika, dan moral. Ada beberapa persamaan antara akhlak, etika, dan moral yang dapat dipaparkan sebagai berikut. Pertama, akhlak, etika, dan moral mengacu kepada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan perangai yang baik. Yang kedua, akhlak, etika, moral merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk menakar martabat dan harokat kemanusiaannya. Sebaliknya, semakin rendah kualitas akhlak, etika, moral seseorang atau sekelompok orang, maka semakin rendah pula kualitas kemanusiaannya. Yang ketiga, akhlak, etika, moral seseorang atau sekelompok orang tidak semata-mata merupakan faktor keturunan yang bersifat tetap, statis, dan konstan, tetapi merupakan potensi positif yang dimiliki setiap orang. Untuk pengembangan dan aktualisasi potensi positif tersebut diperlukan pendidikan, pembiasaan, dan keteladanan, serta dukungan lingkungan, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat secara terus-menerus, berkesinambungan dengan tingkat konsistensi yang tinggi. Perbedaan akhlak, etika, dan moral. Dari seginya dibagi menjadi dua bagian, yaitu berdasarkan tolak ukur dan berdasarkan sifat. Pertama, berdasarkan tolak ukur. 1. Akhlak, tolak ukurnya Al-Quran dan As-Sunnah. Etika, tolak ukurnya pikiran atau akal. Moral, tolak ukurnya norma hidup yang ada di masyarakat berupa adat atau aturan tertentu. Kedua, berdasarkan sifat. Etika bersifat teori, akhlak dan moral bersifat praktis. Sumber akhlak dalam Islam. Maksud dari sumber akhlak ialah yang menjadi ukuran baik dan buruk atau mulia dan tercela. Sebagaimana keseluruhan ajaran Islam, sumber akhlak adalah Al-Quran dan Sunnah. Bukan akal pikiran atau pandangan masyarakat sebagaimana pada konsep etika dan moral. Dan pula bukan karena baik atau buruknya dengan sendirinya sebagaimana pandangan Mu'tazilah. Majid Fakhri dalam bukunya Etika dalam Islam menjelaskan bahwa Mu'tazilah adalah moralitas pertama dalam Islam. Korelasi antara pengetahuan dan kebenaran menurut Majid Fakhri dalam bukunya Etika dalam Islam adalah
kunci tesis Mu'tazilah. Jika kemampuan dianggap sebagai dasar etika Mu'tazilah, maka keadilan dan kebijaksanaan Tuhan merupakan dua dasar lain dari etika teologis. Dalam Islam, dasar atau alat ukur yang digunakan untuk menyatakan baik buruk sifat seseorang itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW. Apa yang baik menurut Al-Quran dan As-Sunnah, itulah yang baik untuk dijadikan pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, apa yang buruk menurut Al-Quran dan As-Sunnah, itulah yang tidak baik dan harus dihindari. Dasar akhlak yang dijelaskan dalam Al-Quran yaitu artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan ia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Terima kasih telah menonton dan menyimak presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah perkataan dan penyampaian materi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.